Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga. Ibu Ira, Selamat pagi Bu. bagaimana kabarnya hari ini Ibu Ira? Sehat. Baik, saya ingin membicarakan rencana supervisi kita untuk pembelajaran bahasa Inggris di kelas 12 yang akan Ibu laksanakan nanti siang. Ya. Oke, nah ada yang ingin saya tanyakan Ibu dari pembelajaran Ibu untuk di kelas 12 ini. Kira-kira apa tujuan dari pembelajaran tersebut Ibu? Tujuannya itu kalau untuk digeneralisasikan Bu, agar anak-anak ini mampu menulis dengan benar bagaimana caranya membuat sebuah laporan. Jadi kira-kira agar anak-anak itu mampu untuk menuliskan sebuah laporan Ibu ya. Nah, dari materi yang Ibu akan sampaikan nanti siang itu sangat menarik sekali ya Ibu ya. Nah, bagaimana metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Kalau untuk materi ini Bu, cocoknya sih nanti saya akan mengajarkan mereka dengan teknik PBL, problem based learning. Nah, dari metode yang akan Ibu gunakan nanti siang pembelajaran bahasa Inggris di kelas 12, Ibu akan memfokuskan pengamatan Ibu untuk diskusi kelompok yang seperti apa? Diskusi kelompoknya mereka itu harus aktif ya Bu ya. Tapi memang nanti di tiap kelompok itu tentunya kan namanya anak-anak punya beda kan bukan? Nanti akan saya baur mereka supaya saling membantu gitu. Oke, bagus sekali ya Ibu Ira ya. Nah, setelah nanti Ibu akan melakukan metode pembelajaran di dalam kelas, saya akan memberikan format pengamatan untuk Ibu ya Bu ya. Oke, demikian saja Ibu. Semoga nanti pembelajaran Ibu di dalam kelas berjalan dengan lancar Ibu. Baik Ibu, terima kasih untuk pagi hari ini. Kita akan ketemu ya Ibu. Oke. Di kelas 12 PKJ 3. Iya. Sama. Good morning, my students. Morning, ma'am. How are you today? I'm fine. Okay. Memang biasanya selalu kalau kita tanya, how are you today? I'm fine. Ya, kita ganti sekarang. Biar lebih kayak orang, oh ini udah lama nih dari Amerika nih. Kalau ditanya, how are you today? I am good. Thank you, ma'am. Gitu ya. Coba yang lagi. How are you today? Mantap. Kalau didengar dari suaranya yang sudah membahana dahsyat ya, sepertinya semua sudah makan ya. Kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas tolong dipimpin. Berdiri. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk. Adinda. Oke, Ahmad. Airin. Aryani. Artia. Asifa. Isma. Ismail. Joko. Airunisa. Umairo. Leni. Oh, kenapa putar Leni? Biasanya Listika tuh saya simpennya splendid. Oke. Listia. Mutia. Sebelum saya masuk ke topik ini, ada nggak kira-kira yang masih ingat topik saya yang lalu? Ayo. Nah ini nih biasa nih. Lupaan nih. Oke, saya pancing mengenai because dan oh iya, because dan therefore. Jangan dilupakan itu ya. Jangan seperti oke.
Walaupun di dalam jenisnya laporan itu selain tulisan ada dia juga berupa ucapan, lisan. Namun kalau yang membedakan lisan dengan tulisan, lisan itu dia kurang formal, sementara kalau tulisan dia harus formal. Contoh, kenapa bisa dikatakan kalau lisan gak formal, Mem? Contoh nih, mungkin tadi waktu di sana ditengok si Joko, si Mary lagi sama si. Tapi kalau tulisan memang dia harus formal. Oleh sebab itu, di sini Mem mau tunjukkan apa tujuan kita mau mempelajari writing the report ini, menulis sebuah laporan. Yang pertama, siswa diharapkan mampu untuk mengetahui fungsi sosial dari menulis sebuah laporan. Jangan kita belajar sesuatu nggak tahu apa fungsinya, nggak tahu apa gunanya, apalagi belajar yang nggak ada gunanya, kan gitu. Apa kira-kira contoh belajar yang nggak ada gunanya jadi? Nggak ada, Mem. Semua pembelajaran itu ada gunanya gitu ya. Kali memang bingung dia, padahal banyak hal yang dikerjakan yang berguna semua. Ya, jadi harus kamu tahu nanti apa sih juga fungsinya, rupanya tujuannya, sehingga aku tuh sekarang ini harus mempelajari menulis sebuah laporan. Dan yang kedua, siswa diharapkan mampu untuk mengetahui struktur teks dalam membuat sebuah laporan. Ya. Tadi kan sudah mengingatkan, membuat laporan itu harus formal. Yang namanya formal itu dia teratur. Teratur itu berarti ada aturan-aturan yang harus diikuti. Jadi nanti di sini ada strukturnya. Mau menuliskan sebuah laporan tidak asal-asalan. Ada ininya. Nah, nanti itu yang akan saya kemudian. Kemudian tujuan yang ketiga, siswa diharapkan mampu untuk mengetahui ciri-ciri kebahasaan. Terlebih lagi tenses apa yang digunakan. Seperti kita tahu kan kalau tenses itu dia terbagi atas 3 waktu secara umum. Ada dia present tense, ada dia past tense, dan juga ada dia future. Nah, nanti kamu diharapkan mampu untuk tahu kira-kira grammar yang bagaimana ya nanti ya yang digunakan biasanya dalam menulis sebuah laporan. Dan terakhir, tujuan terakhir ini pasti ini dia. Apa itu coba? Mampu untuk menulis sebuah laporan. Tujuan akhirnya kamu mampu untuk membuat sebuah laporan. Nah itu dia. Tapi kan sebelum sampai ke situ, kamu harus tahu dulu semuanya tadi, agar hasil laporanmu, hasil tulisan itu bagus, nggak asal-asalan, udah sesuai dengan aturannya yang benar. Pertanyaan kita awal, apa itu laporan, Mem? Memang laporan itu apa artinya? Coba. Bisa kamu baca kan? Siapa bisa membaca? Atau sama-sama yang membaca? Yuk, 1, 2, 3. A report. 1, 2, 3. A report is a statement to describe the finding of research. Itu dia. A report is a statement to describe the finding of research, yang artinya berdasarkan diri sendiri. Namun yang kita ucapkan bahwasanya sebuah laporan itu adalah suatu pernyataan. Jadi udah sekalian tahu ini, yang tujuannya katanya untuk menjabarkan hal-hal yang berkaitan dengan hasil penemuan dari penelitian yang kalian lakukan. Banyak sebenarnya laporan, tapi saya kasih contohnya dulu. Dari judulnya aja bisa kalian tahu dong. Yang pertama ini judulnya apa itu nih? Warga apa sih? Warga apa dia? Siapa yang nggak tahu kata nih? Angkat kaki di sini. Siapa yang nggak tahu kata nih? Tahu, makanya harus dicari tahu. Jadi ini adalah contoh yang dia sudah mencari tahu kebenarannya. Sehingga
kalian yang mau mengamal tentang goyang ini nggak cuma menurut pendapatnya aja, pasti bisa tahu lah. Mungkin salah satunya cara dia bisa tahu dia wawancarai goyangnya. Berarti nanti kalau kamu mau bikin laporan jangan goyang darat gitu. Jadi kamu cari tahu yang goyang darat di sini kamu wawancarai ya. Terbuat dari apa hatinya? Terbuat dari apa otaknya gitu ya. Nah inilah dia contohnya. Oke. Tapi sebelum sampai ke sini, nah saya mau kalian ada nih yang mau tugaskan kalian. Apa itu? Nah, supaya kalian juga udah terpokoknya. Nah, ini kalian cari tahu dulu ini. Kalau kalian sudah tahu ini, udah gampang kita mau nulis sebuah laporan. Sudah. Jadi untuk mencari tahu ini kita buat kelompok. Nah, jadi di kelompok itu kan berbagai kepala itu bisa kasih ide. Kalian saling cari tahu. Oke. Nah, silakan kamu bentuk kelompok seperti kelompok belajar yang sudah kita bentuk dari yang kemarin-kemarin. Silakan. Jangan ribut ya. Nah, sebelum tadi kalian mengerjakan yang saya tunjukkan tadi, ini kalian dengarkan dulu lah. Apakah itu tentang reporter? Tapi ini di English. Jadi kalian untuk melatih listening skillsmu ya. Oke. Anggap aja ini lagunya sih. Siapa ini sekarang? Penyanyi pop Indonesia. Oke. Menggambarkan sesuatu secara khusus. Contohnya, my cat, my rose, my handphone. Di sini, sahabat ketika menulis descriptive text, sahabat hanya menjelaskan tentang my cat, my rose, dan my handphone secara khusus. Rumahmu kucingmu itu kucing koyen kan gitu. Mau bilang aja, kucing koyenku udahlah dia tukang makan, tukang ngebully ular lagi, apa lagi dia? Kalau dipanggil, bukannya dia mau datang, cuek aja, pokoknya aku lebih bikin babunya. Nah, sementara kan kalau untuk kucing secara keseluruhan bukan seperti itu. Memang betul-betul fakta mengenai kucing yang harus tahu dilaporkan di situ ya. Mungkin bisa ya, dulu ya. Itulah dia kalau mau membuat laporan. Oh, cek ya. Kamu sih nggak boleh bohong. Nggak meong-meong. Ini panas, panas. Kamu cari tahu kira-kira apa itu social function atau fungsi sosial dari sebuah laporan. Kemudian yang kedua, kamu cari tahu struktur teksnya, dan yang ketiga kamu cari tahu grammarnya. Ya, ini membagikan contoh laporan yang bisa kamu tengok-tengok, sekaligus juga nanti kamu tuliskanlah di sini nanti hasil dari kerja kelompokmu ya. Ini kita bikin berapa menit ini yang kerjakan ini? Satu kelompok itu 7 orang loh. Ayo. Berapa menit bisa kira-kira? 20 boleh? 30? 25? 20? 15? 10? Nah, jam 7. Oke. Silakan kerjakan 20 menit dari sekarang. Kamu bisa cari sumbernya di buku paket kita. Kamu juga bisa cari sumbernya di googling. Nah, cari aja. Tulis nanti di situ ya. Nanti tiap setelah 20 menit ada perwakilan dari dari kelompok, mau 1 orang, 2 orang, terserah. Jabatan di sini hasil dari penemuan kalian. Ya, nanti dari kelompok kami mendapatkan bahwasannya jawaban untuk nomor 1 adalah sekian. Oke? Silakan. Atau kamu mau berdiri juga di sini? Silakan kalau mau, atau mau tunjukkan begini aja nanti? Boleh. Mau kayak juga nggak apa-apa. Di meja juga oke.
Gimana? Ya, ya. Udah ya. Coba sekarang kalian tampilkan hasil dari kerja kelompok yang kalian lakukan dengan kerjasama yang luar biasa di masyarakat lihat ya. Ada yang sampai untung-untungan tadi, ada yang sampai halus. Oke. Coba ke depan dulu kelompok mawar berduri. Ya, oke, bacakan hasilnya di depan. Ke depan ya. Ingat dong, ini adalah hasil dari oh tadi saya pertama mawar lagi semuanya indah. Here are some of the main social function of report itself. Number 1, title, background, content, and conclusion. Number 3, past tense and present tense. Resultat, oke. Iya. Bebe yakin kan ngerti ini apa yang dia bilang ya? Harus belajar loh kalau mau ngomong bahasa Inggris. Mana tahu kan nanti ini kan mau bule-bule. Aku kuliah nanti jadi kerja di luar negeri sana. Jadi ini, bukan. Jangan loh, men. Udah Inggris. Oke, sekarang kelompok udah tutup. Kelompok udah tutup. Jadi sama orang tuh satu kok kemarin dia bilang. Berdiri hari ini ingin membacakan hasil kelompok dari Pisang Karangan. Number 1. The function of report text is to present information about an object the way it is without being modified. Number 2. Report text structure. 1. Title. 2. Background. 3. Contents. 4. Conclusions. Number 3. 1. Past tense. 2. Present tense. Oke. Sudah selesai? Jadi nggak selesai. Jelas-jelas teman-teman terima kasih. Itu tadi hasil dari tugas kelompok Pisang Karangan. Terima kasih. Kemudian lanjut dari kawan korek. Kawan korek.
Yang kedua, struktur teks laporan yaitu 1. Judul atau title, 2. Latar belakang atau background, 3. Isi atau konten, 4. Penutup atau conclusion. Yang ketiga, tata bahasa yang digunakan dalam laporan yaitu bahasa yang baik untuk menyampaikan informasi secara jelas dan persuasif. Oke, terima kasih. Semuanya kalian dari potongan boleh sampai bisa sembarangan, semua jawabannya bagus-bagus, mantul-mantul, walaupun ada perbedaan di kiri dan di kanan. Ada yang tadi menyampaikannya dari negara Amerika, dari negara Inggris ya, dan juga dari Pulau Jawa tadi. Masing-masing sudah bagus sekali. Bisa nih. Tadi sudah berkesimpulan tadi dari semua jawaban kalian bahwasanya social function atau fungsi sosial dari sebuah laporan itu adalah, saya bacakan dulu lah ya, to write and describe the findings of salah bacakan dulu, individual or group in a report. Bahwasanya untuk menuliskan, untuk menjabarkan hasil dari penemuan, bisa berupa wawancara, bisa juga berupa mencari sumber-sumber yang terpercaya yang dilakukan oleh perorangan maupun oleh kelompok belajar. Saya rangkum tadi itu semua. Ini bahasa sederhananya. Jadi memang betul-betul laporan itu bukan dari hasil perasaanmu, tapi memang betul-betul dari hasil penelitianmu yang kau cari. Karena itu harus berguna sama orang yang membaca, ya. Kemudian apa-apa saja dia struktur teks dalam membuat sebuah teks itu. Yang pertama itu ada title, judul. Ada judulnya supaya bagus hasilnya, sama seperti yang tadi. Tadi kan dia langsung kasih dulu apa? Titanic, crocodile, ya. Setelah itu dia table of content. Nah, ini kalau ini semua untuk laporan yang panjang. Kalau laporan yang pendek ada beberapa hal yang kita perlu. Tapi secara umum ini dia strukturnya. Ada table of contentnya, ada summary, ada background, main body, conclusion, references, appendix. Dari jawaban kalian tadi itu yang ada, yang tadi benar tuh ada title, background, main body sama conclusion. Itu dia adalah struktur untuk membuat laporan secara sederhana. Tadi pun yang kasih tunjukkan laporan sederhana ya, ada mengenai tethering doang, ada mengenai buaya. Dan yang terakhir, nah ini ya. Grammar writing report itu biasanya itu dalam aktif voice atau dia past tense, kemudian dia present tense. Karena present tense itu adalah kalimat yang kejadiannya itu terjadi sekarang. Kalau si passive voice ini adalah kalimat di mana kejadian itu sudah terjadi. Namanya laporan kan begitu. Hal yang sudah tahu cari tahu sendiri. Jadi inilah dia kesimpulan yang bisa tadi saya ambil dari hasil kerja kalian semua. Luar biasa. Jadi udah tadi kita belajar di selama 2 jam penuh ini, apalah yang bisa kalian simpulkan dari pelajaran kita tentang laporan ini? Menarikkah, membosankankah, atau ini keren kali memang ke depan pokoknya harus kita buat lebih maksimal lagi. Coba siapa dulu? Atau orang dulu lah, atau secara bersama-sama lah. Menarik nggak kira-kira pelajaran ini? Karena rasanya kayaknya pengen lah aku ingin melakukan sesuatu, karena aku ingin melakukan penelitian gitu. Siapa di sini yang tertarik ingin melakukan penelitian? Semua. Nanti kalau kalian nanti setelah lulus mau kuliah, ini nanti yang kalian kerjakan. Jadi ini hanya sampai di sini aja, karena
minggu depan kita akan semakin mendalami langkah-langkah apa selanjutnya yang akan kita lakukan supaya kita nanti bisa menuliskan sebuah laporan. Yang minim-minim aja, yang ada di sekitar kampung ini aja. Gak usah sampai ke buaya, gak usah sampai ke singa, gak usah. Yang sini-sini aja. Apa sih hal-hal yang mau melaporkan di sekolah ini? Atau tentang anak laki-laki yang suka cabut, ya kan? Terus apa lagi misalnya? Anak-anak gadis yang suka pakai skincare merkuri, itu ya. Atau misalnya ciri-ciri cowok yang kau senangi, itu juga bisa dibikin laporan. Jangan pikir laporan itu hanya hal-hal yang wah-wah saja. Nah, kita mulai dari hal-hal yang paling kecil. Tapi sini mengerti? Jadi kalian supaya kita bisa ketemu minggu depan, seminggu ini kita harus selalu sehat-sehat ya, jangan banyak begadang, jangan begadang. Jadi sebelum kita mengakhiri, saya ucapkan thank you, terima kasih sudah bekerja sama, sudah memberikan yang terbaik dari kalian, sudah sama-sama menyepakati dan melakukan kesepakatan kelas tadi yang sudah kita sama-sama sepakati. Jadi jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi. Oke, see you next week. See you. Baik, terima kasih Bu Ira atas waktu yang telah diluangkan pada siang hari ini ya Bu Ira Yanti. Iya. Oke, hari ini saya akan melakukan observasi kepada Ibu Ira Yanti Manik Iya, Bu. selaku guru bidang studi bahasa Inggris ya Bu. Baik, pertanyaan pertama Bu, tolong Ibu dengarkan nanti Ibu jawab ya. Bagaimana Ibu Ira menilai performa kompetensi yang Ibu lakukan saat Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas? Kalau menurut saya Bu, secara pribadi sih dengan fakta yang ada di lapangan gitu nggak bisa 100% lah Bu ya, paling hanya ya 70-80% begitulah. 70-80%. Selanjutnya Ibu, pertanyaan yang kedua. Apakah menurut Ibu Ira strategi yang telah Ibu Ira lakukan itu sudah sesuai Ibu dengan anak-anak yang ada di dalam kelas Ibu saat Ibu menyampaikan materi pembelajaran? Oke, untuk strateginya Bu ya, berhubung tadi karena saya juga masuk ketiga jurusan, saya lakukan strateginya memang berbeda-beda Bu ya kan, karena banyak faktor. Namun bisa dipastikan strategi yang saya lakukan itu ya hampir ya 80%, 90% lah Bu bisa berhasil untuk membuat mereka kayaknya semakin tetap semangat aja lah Bu untuk belajar. Luar biasa sekali Iya, memang Bu. Bu Ira ini dalam mengajar bidang studi bahasa Inggris. Menurut Ibu Ira, Iya. tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas itu sudah dapat dicapai oleh seluruh siswa Bu? Oh, seluruh siswa Ibu ya? Ya. Kalau kita berkata seluruh siswa sih sepertinya tidak ya Bu ya, karena kan kemampuan anak-anak itu semuanya berbeda-beda begitulah. Tapi secara garis besar sepertinya tersampaikan lah Bu, karena dari hasil evaluasi yang diberikan nilainya cukup memuaskan. Oke, baik sekali. Iya. Kira-kira nilainya di atas KKM semua begitu ya kalau bidang studi Ibu bahasa Inggris ya? Iya Bu. Begitu. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya. Nah, Ibu menggunakan model pembelajaran apa Ibu saat menyampaikan materi Ibu di dalam kelas? Dalam kelas ya, sebenarnya sih banyak ya Bu ya, cuman saya lebih sering memakai PBL. PBL ya Iya. Ibu. Oke, kenapa begitu Ibu? Karena kan di PBL itu kan Bu, dia komplit dia gitu Bu. Diminta pertama siswa itu lebih aktif gitu, Bu. Bukan hanya dari guru ke siswa gitu, tapi mereka mencari sendiri, belum lagi kerjasamanya. Oke. Itu kan membuat siswa itu gak ada yang bengong-bengong, Yang ngomong ya, Bu, yang ngantuk. Iya, ya. yang Mereka ngantuk, aktif ya, Bu. semuanya. Aktif Bu. semuanya, Bu. Baik, baik Ibu. Jadi menurut Ibu lah, setelah Ibu menggunakan model pembelajaran PBL tersebut, nah apakah model pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah tepat digunakan pada materi yang Ibu sampaikan? Untuk beberapa materi cocok PBL,
Di beberapa materi lain kan ada yang memang nggak PBL gitu lah dia. Tapi itu untuk yang memang materi PBL cocok lah Bu. Oke. Iya. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu Ira ya. Apa tindak lanjut yang Ibu lakukan untuk kegiatan pembelajaran Ibu selanjutnya? Pastinya yang pertama itu Bu, mengevaluasi diri lah Bu. mengevaluasi Apakah yang udah saya kerjakan itu kira-kira berhasil nggak kan begitu? Kalau nggak berhasil kan bisa cari tahu dari banyak hal, bisa googling, bisa juga kayak sama kawan-kawan di sini yang juga di sini kan udah banyak guru-guru penggerak di sini, banyak ilmunya Bu. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya Ibu untuk sesi berikutnya. Iya. Terima kasih Bu Irayanti Manik atas kerjasamanya. Sama-sama Bu. Senang telah melakukan coaching kepada Ibu Irayanti Manik Iya. supaya Ibu Ira sehat selalu ya Bu. Iya. Kita ketemu lagi Bu. Bye bye.